Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat badan yang sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai pengikutnya akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang berbahagia, pada malam hari ini, malam ke-15, alhamdulillah sudah setengah bulan kita melaksanakan atau kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, sekaligus kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah, tahun-tahun yang belakang sepi. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu selalu dapat beristiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Karena bapak ibu, tahun-tahun kemarin ada jamaah kita, orang tua kita, kawan kita yang berjamaah dengan kita, yang sama-sama puasa buka bersama dengan kita, tapi tahun ini tidak katik lagi. Kemana mereka? Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya istiqomah, karena kita tidak tahu umur. Kalau kita nak minta panjang umur, alhamdulillah kalau badan sehat. Umur panjang kalau tak sehat saro kino. Umur panjang kalau lapikun lah tak lemak pula. Yang penting badan sehat, iman kuat, akidah kuat, dan istiqomah. Mengerjakan ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tidak kepanjang-panjang ego karena materinya lah disampaikan galau oleh ustaz-ustaz kita. Tapi ku ingat-ingat masih ada aja sisa hadis yang belum disampaikan. Salah satunya hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 keutamaan atau 5 keistimewaan yang diberikan kepada kita yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu atau umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang puasa ini, bau mulut kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak pisik atau minyak kasturi. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering atau tidak ketinggalan minyak wangi, pasti tahu cak mana wanginya minyak wangi. Tapi mulut kita yang bau itu biasanya di atas jam 12 siang. Ngapa dia bau? Bukan karena kita tidak gosok gigi, karena perut kita kosong, mangkonya bau.
Apa boleh kita itu gosok gigi? Boleh. Cuma dikhawatir kalau di atas jam 12 kalau tetelan banyu gosok gigi teh laju. Mangkonyo dimakruh ke hukumnya. Tapi kalau nak gosok gigi atau pakai siwak boleh. Tapi mulut tetap akan bau karena perut itu kosong. Mangkonyo kata Nabi di hadapan Allah lebih harum walaupun bau, lebih harum dari minyak kasturi. Ini yang pertama keistimewaannya. Yang kedua keistimewaannya yang diberikan Allah kepada kita yang puasa ini, ikan-ikan di laut memohon ampun untuk orang yang berpuasa. Ikan ini Bapak Ibu mewakili baik, mewakili seluruh makhluk Allah yang di muka bumi ini memohon ampun untuk kita yang berpuasa. Nah, ini patut kita syukuri. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu senang dengan kita yang puasa karena puasa ini untuk Allah. Walaupun kita ngerjakan. Jadi Allah persiapkan surga yang dihiasi sedemikian rupa untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya ada pintu surga yang bernama Ar-Royan. Ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, mensingkat waktu. Setan-setan yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ngapo? Supaya tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Ini yang jahat baik. Yang tidak jahat tidak dibelenggu. Buktinya masih ada yang tidak puasa. Jangan nyalakan setan. Setan kau tidak puasa, jangan. Berarti sudah tabiat manusia itu sendiri. Puasa masih maling. Jangan nyalakan setan. Ya tabiatnya maling. Berjudi masih juga malam bulan Ramadan. Atau pergi ke tempat-tempat maksiat lain. Jadi setan-setan yang jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pada malam terakhir di bulan Ramadan Allah ampuni dosa orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah kasih hadiah kepada orang-orang yang berpuasa itu pada malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pada malam terakhir itu malam Lailatul Qadar?" Bukan, kata Rasulullah. Tetapi sebagaimana seorang pekerja yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya lalu diberikan upah oleh majikannya. Jadi kita selesai puasa, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin? Mari kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu-ibu kita membaca istighfar, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang penuh barokah. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Amin. Minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.